kamu, B.J. Habibie adalah presiden ketiga Indonesia dengan masa jabatan sangat singkat. B.J. Habibie merupakan putra Indonesia yang dikenal dengan julukan Mr. Crack karena mengeluarkan teori di bidang pesawat. B.J. Habibie adalah orang yang jenius di bidang teknologi. Bahkan, ia sempat bekerja di Jerman dan dihormati banyak orang. Meski demikian, ia tidak melupakan Indonesia sehingga kembali ke tanah air pada 1973 untuk membantu mengembangkan teknologi. Hasilnya, B.J. Habibie berhasil membantu menerbangkan pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatotkaca pada 1995. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ia adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Ayah Habibie bekerja sebagai seorang ahli pertanian. Ia berasal dari Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari Jawa. Masa kecil B.J. Habibie dihabiskan di Parepare. Saat itu, ia sudah memiliki sikap tegas dan berprinsip. Namun, ketika berusia 13 tahun, atau pada 1949, B.J. Habibie dibawa ibunya kembali ke Pulau Jawa setelah ayahnya meninggal dunia. Hal itu dilakukan oleh Ibunda Habibie supaya anaknya bisa melanjutkan pendidikannya di Bandung, Jawa Barat. Habibie melanjutkan pendidikannya di Government Middlebury School, Bandung pada 1950. Di sekolah tingkat SMA tersebut, Habibie sangatlah menonjol, terutama di mata pelajaran yang mewajibkan berhitung. Tak heran, Habibie saat itu menjadi sosok favorit di sekolah. Habibie tamat SMA pada 1954. Setelah itu, ia kemudian masuk Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, yang sekarang Institut Teknologi Bandung. Berkat kejeniusannya, Habibie mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman, tepatnya di Rennes-Westfalen Technik Hochschule. Pada 1960, Habibie mendapat gelar diploma insinyur. 2 tahun kemudian, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari di Bandung. Dari pernikahan tersebut, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yakni Ilham Akbar dan Thorik Kamal. Pada 1965, ia meraih gelar Doktor Konstruksi Pesawat Terbang dengan predikat Summa Cum Laude di Rennes-Westfalen Technik Hochschule, Jerman. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Habibie sempat bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aviasi atau penerbangan di Jerman. Berkat kejeniusannya, Habibie menjadi orang yang dihormati, bahkan ia dijuluki Mr. Crack karena memiliki kontribusi besar di bidang teknologi pesawat terbang global. Habibie pun menjadi nama teorema di bidang termodinamika. Adapun teorema Habibie atau Crack Propagation Theory membahas terkait persoalan banyaknya kecelakaan pesawat terbang. Teori yang dikemukakan Habibie ini memberikan formulasi perhitungan untuk menemukan potensi rekahan pada kerangka badan pesawat. Setelah menorehkan hasil yang sangat bagus di Jerman, Habibie kemudian kembali ke Indonesia pada 1973. Habibie kembali ke Indonesia demi memenuhi permintaan Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Habibie ditunjuk sebagai CEO Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Lalu pada 1978, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Habibie menjabat sebagai menteri tersebut selama 20 tahun hingga 1998. Selain itu, B.J. Habibie juga memimpin proyek pesawat N250 Gatotkaca yang menjadi pesawat pertama buatan Indonesia. Pada 1998, Indonesia dilanda krisis moneter dan stabilitas politik yang terganggu. Krisis tersebut memaksa Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada Mei 1998. Setelah itu, B.J. Habibie yang menjadi wakil presiden kemudian diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto. Presiden Habibie menjabat menjadi Presiden Indonesia hanya 1,5 tahun. Ia lengser pada November 1999. Meski singkat, era pemerintahan Habibie sangat krusial dan menjadi kunci era transisi dari Orde Baru ke reformasi. Habibie kemudian memberikan kebebasan pers yang sempat dibungkam
hingga di Bredel selama masa Orde Baru. Ia juga melaksanakan restrukturisasi perbankan Indonesia dan memisahkan Bank Indonesia atau BI dari pemerintahan agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Bahkan di era Habibie, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa diakhiri dengan instruksi Presiden atau Inpres nomor 26 tahun 1999 dan Inpres nomor 4 tahun 1999. Inpres tersebut menghapus larangan bicara dan mengajar bahasa Mandarin yang sebelumnya dilakukan era Soeharto. Habibie lengser dari kursi Presiden Indonesia karena pidato pertanggungjawabannya ditolak dalam sidang istimewa MPR 13 November 1999. Setelah lengser dari jabatan Presiden Indonesia, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Namun, saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Habibie kembali ke tanah air. Ia ditunjuk sebagai penasihat presiden untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Adapun pengawasannya dilakukan melalui organisasi yang ia dirikan, yakni Habibie Center. Habibie menetap di Indonesia hingga ia meninggal dunia pada 11 September 2019. B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha. Dan ketika kita ingin mencapai masa depan yang lebih cerah, kita harus mau berkorban. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah.